Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya sekarang ini kita mau ngapain? Ya, pasti pada tahu dong ya, pasti pada mau ibadah streaming sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi sebuah lagu yang mengatakan dari terbit matahari sampai akhirnya kita akan terus memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu yuk. Biar Kak Ocek ya yang pimpin ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah bersama melalui live streaming. Tuhan berkati ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, kakak sapa lagi ya. Adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Gak mungkin gak baik kabarnya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik semua yang merasakan kasih dari Tuhan? Pasti semuanya merasakan kan ya? Nah, siapa yang di sini setuju kalau kasih itu dari Tuhan pasti indah? Pasti semua setuju dong ya? Nggak mungkin kan kasih dari Tuhan tuh nggak indah. Makanya sekarang yuk sama kakak kita nyanyikan pujian
Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Wah adik-adik, kayaknya biar lebih semangat kita memuji Tuhan ya. Gimana kalau adik-adik ikutin gerakannya Kak Oce, oke? Siap ya? Yuk kita mulai lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah dong ya, nggak mungkin belum. Nah, langsung saja selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Pratama Madya. Oke, sangat bersyukur karena hari ini Kak Fatna bisa bertemu kembali dengan adik-adik di kelas Pratama Madya. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, secara tatap muka, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa bertemu secara online seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangannya, dan Kak Fatna akan memimpin kita dalam doa. Sudah lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih cinta yang Tuhan kasih kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi ini. Terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, dan lebih dari itu ya Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Fatna akan membawakan cerita dengan tema menjadi anak Tuhan yang berani dan murah hati. Sekali lagi, menjadi anak Tuhan yang berani dan murah hati. Oke, saat Kak Fatna bilang berani dan murah hati, pasti adik-adik yang di rumah bilang, Kak, aku termasuk anak yang berani loh. Aku termasuk anak yang murah hati, Kak. Karena aku sering nolongin atau bantuin orang yang sedang kesusahan. Orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Oke, benar ya, Kak Fatna nggak bilang salah. Karena pada dasarnya Kak Fatna, adik-adik yang sedang di rumah, dan kita semua, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani dan murah hati. Oke, sekarang Kak Fatna mau tanya nih. Kira-kira sikap seperti apa yang biasa dimiliki oleh seseorang yang sebentar, belibet. Oke, sekarang Kak Fatna mau tanya nih. Kira-kira sikap seperti apa yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang berani? Atau Kak Fatna ubah deh pertanyaannya. Orang berani itu orang yang seperti apa? Coba adik-adik pikir deh. Kira-kira orang berani itu orang yang seperti apa?
Nanti jawabnya boleh dalam hati, karena kalau jawab untuk Kak Fatna kan Kak Fatna nggak bisa dengar kan. Oke. Orang yang berani adalah orang yang bisa mengakui kelemahannya. Wah, kelemahan atau kekurangan itu kan cuma kita yang tahu ya. Orang selain diri kita kan orang nggak tahu kalau kita memberitahukannya. Nah, orang yang berani adalah orang yang mampu atau bisa mengakui kelemahannya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya Kak Fatna ya. Kak Fatna ini dari dulu tuh nggak suka sama yang namanya pelajaran matematika. Apa jadinya? Jadinya Kak Fatna tuh nggak bisa kalau soal hitung-hitungan. Dan Kak Fatna sama teman-temannya Kak Fatna di kampus atau dimanapun, pasti Kak Fatna mengakui itu karena Kak Fatna nggak terlalu pintar soal hitung-hitung gitu. Dan itu salah satu sikap orang yang berani ya, berani mengakui kekurangan atau kelemahannya. Nah, berikutnya adalah orang yang berani itu adalah orang yang berani untuk mengakui kesalahannya. Kalau dia sudah berbuat salah, ya dia berani untuk mengakui. Dan lebih dari itu, dia juga berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Oke, terus kalau lagi di sekolah terus tiba-tiba ada guru yang suruh adik-adik untuk maju ke depan nih. Entah mau pimpin doa atau pimpin pujian, ya mungkin aja ya. Atau mungkin suruh ke depan untuk membacakan sesuatu. Adik-adik harus berani, nggak boleh takut. Mungkin takut salah, takut diketawain teman. Nggak boleh takut, harus berani. Anak-anak Tuhan harus berani. Nah, itu tadi tentang berani. Sekarang Kak Fatma mau tanya lagi. Kira-kira kalau orang yang memiliki kemurahan hati, itu kira-kira sikapnya seperti apa? Atau kita bisa lihat dari apanya gitu. Oke, ada yang bisa bantu Kak Fatma jawab? Oke, orang yang murah hati biasanya tuh suka berbagi. Kalau dia punya barang atau makanan yang lebih, biasanya dia mau membagikannya kepada orang yang mungkin sedang kelaparan atau sedang membutuhkan gitu. Lalu orang yang murah hati juga biasanya suka menolong adik-adik. Lalu orang yang murah hati juga biasanya nggak suka marah-marah. Kalau mungkin ada temannya yang nakalin dia biasanya tetap sabar dan dia biasanya tidak membalas dengan nakalin temannya itu. Lalu biasanya orang yang murah hati juga tidak iri. Kalau ada temannya yang nilainya lebih tinggi, dia nggak marah atau dia nggak iri. Justru dia jadikannya sebagai motivasi supaya dia bisa belajar lebih giat lagi, supaya nilainya juga bagus seperti temannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau membuka dulu Alkitab kita. Kita mau melihat dan membaca sebuah kisah. Dan setelah itu kita akan belajar bersama-sama kira-kira apa yang akan kita dapat dari kisah tersebut. Oke semuanya, harusnya semuanya sudah pegang Alkitabnya ya. Kita akan buka di Perjanjian Baru, di kitab Lukas. Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Biasanya kan kalau kita sekolah minggu di gereja, biasanya kan di kelas pertama dia itu kita baca firman sama-sama, atau mungkin kita bacanya bergiliran. Nah, kali ini kita mau baca sama-sama. Kak Fatna baca di sini dan adik-adik bacanya di rumah. Ya iya dong. Oke, kita bacanya sama-sama. Tapi kalau Kak Fatna selesai dan adik-adik ada yang belum selesai, kalian bisa kok pause atau jeda video ini. Setelah itu kalian bisa lanjut lagi. Kita baca sama-sama ya di hitungan ketiga dari alamatnya, lalu perikop, lalu kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, itu dia ya, kisah tentang Sakeus. Diceritakan bahwa Sakeus adalah orang yang badannya pendek. Benar ya, Sakeus adalah orang yang badannya pendek. Dan dia juga adalah pekerjaannya sebagai apa, adik-adik? Pemungut cukai, atau lebih tepatnya kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang kita sebutnya adalah petugas pajak ya. Jadi orang yang tugasnya adalah meminta pajak kepada orang lain gitu. Dan Sakeus juga adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak uang, terus mungkin jubahnya adalah jubah yang mewah, jubah yang mahal-mahal. Dan dia juga pastinya punya perhiasan yang banyak sekali. Nah, biasanya adik-adik nih, kalau hidup jadi orang kaya tuh pasti enak ya. Kita mau beli apapun pasti akan kita beli karena kita punya banyak uang. Tapi nih adik-adik, mari kita baca di ayat 8. Kita semua baca ya ayat 8. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow! Sakeus memutuskan untuk memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin. Dan apabila mungkin dia pernah mengambil barang milik orang lain, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat dari barang yang dia ambil atau jumlah yang dia ambil. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya adik-adik, kalau Sakeus sangat berani dalam mengambil keputusan. Bahkan Kak Fatna mungkin gak seberani itu, gak seberani Sakeus yang berani untuk memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin. Nah, ini juga menunjukkan kalau Sakeus adalah orang yang murah hati. Karena dia mau berbagi kepada orang lain dan dia mau memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Tentunya untuk membantu. Lalu bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan Kak Fatna? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah kita sudah memiliki kemurahan hati? Atau apakah kita sudah seberani seperti Sakeus? Mungkin kita nggak perlu memberikan harta berupa uang atau barang-barang mahal atau emas, perak kepada orang lain untuk menunjukkan kalau kita tuh murah hati, untuk menunjukkan kalau kita berani seperti Sakeus. Tapi kita bisa mulai dari hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, kalau kita punya salah kepada papa, mama, adik, kakak, atau teman-teman, kita harus berani untuk mengakui kesalahan itu. Dan lebih dari itu, kita juga harus berani untuk minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita juga bisa membantu orang lain atau bisa berbagi kepada orang lain. Contohnya nih, mungkin adik-adik sedang jalan-jalan sama papa, mama, atau kakak adik. Terus adik-adik melihat ada pengemis atau pemulung, adik-adik bisa memberikan sedikit berkat dari yang adik-adik punya. Mungkin
banyak atau sedikitnya berkat yang adik-adik berikan itu tidak penting sebenarnya. Yang penting adalah seberapa tulus kita untuk memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, dan pasti itu akan sangat memberkati mereka. Oke adik-adik, mungkin itu firman Tuhan kita untuk hari ini ya. Sebelum kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, Kak Fata mau kasih tugas ya, bukan ayat hafalan ya. Jadi tugasnya adalah, tadi kan kita sudah baca sama-sama nih kisah Sakeus di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nah, Kak Fatna mau adik-adik menceritakan kembali cerita tentang Sakeus ini. Enggak harus yang ayat 1 ceritanya apa, ayat 2 ceritanya seperti apa, enggak harus, tapi secara umum, secara garis besar aja apa yang adik-adik ketahui tentang kisahnya Sakeus ini. Oke? Dan setelah itu sambil menceritakannya, adik-adik harus merekamnya ya. Setelah itu dikirim ke grup sekolah minggu. Adik-adik sudah tahu ya. Adik-adik boleh merekamnya sendiri ataupun bisa minta tolong papa mama atau kakak yang ada di rumah. Oke? Sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita akan menutup dengan berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangannya. Nanti Kak Fatna yang akan pimpin kita dalam doa. Sudah lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Kami boleh sekolah minggu seperti biasa secara online. Kami sangat bersyukur karena sekolah minggu kami bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga sekarang akan berakhir. Terima kasih karena hari ini kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang berani dan murah hati, yang selalu mau untuk berbagi dan selalu mau untuk menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi seperti anak-anak Tuhan yang selalu mau membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik masih inget nggak sama tadi yang diceritain sama kakak-kakaknya? Pasti masih inget dong ya, nggak mungkin nggak inget. Nah, jadi kita sebagai anaknya Tuhan harus menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan kita dan juga murah hati kepada sesama. Nah, maka dari itu, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok dari kehidupan kita dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman. Ayo, pengumuman apa? Ayo. Nah, pengumumannya adalah ada 3 dari teman kita yang sedang berulang tahun. Yang pertama
ada Joshua, yang kedua ada Rafael, dan yang ketiga ada Nanta. Yuk kita ucapin sama-sama yuk. Selamat ulang tahun Joshua, Rafael, dan Nanta. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita udah mau selesai nih ibadahnya nih. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita doa penutup. Kakak Oce pimpin ya. Mari. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan berkati, supaya apa yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.